Halo, ketemu lagi dengan The Expression Channel. Kita sudah mereview beberapa hotel dan kali ini kita akan memasuki satu hotel lainnya di Bandung, yaitu Hotel El Royal. Sebuah hotel berbintang 4 yang terletak di Jalan Lembong di Kota Bandung, menjadi salah satu pilihan kita kali ini karena ornamennya cukup keren ya teman-teman. Lalu kemudian juga kalau kelihatan dari luar sih tampaknya hotel ini cukup oke lah, berkelas dan mewah ya. Sebelumnya saya sudah pernah masuk ke hotel ini teman-teman, dan waktu itu saya memilih kamar deluxe. Kali ini saya akan memilih kamar yang berbeda, tidak kamar deluxe tetapi memilih tipe kamar kondotel ya. Sebelumnya kita review dulu beberapa posisi atau spot-spot apa saja yang ada di Hotel El Royal ini. Di awal kita masuk ke lobi utamanya teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat, lobinya cukup luas atau boleh dibilang sangat luas menurut saya ya. Seperti ini ya teman-teman. Lengkap sekali dengan beberapa ornamen-ornamen khas Sunda, tapi tidak menghilangkan kesan mewah. Di pojok kanan sudah terlihat ada koridor yang cukup panjang dan luas juga, di mana di sebelah kanan ini ada beberapa corner seperti ini. Ini juga lobby tempat nunggu. Jadi yang mau check in bisa nunggu dulu di sini teman-teman. Lalu kemudian di sebelah kiri ini ada restoran. Biasanya kalau breakfast bisa pakai tempat ini ya teman-teman. Tapi karena ini masa pandemi, jadi untuk sementara restoran ini di close dulu. Nah, kemudian di pojoknya juga ada corner cake ya teman-teman. Bisa menikmati juga beberapa keindahan lain yang ada di hotel ini di awal kita masuk ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat juga di sebelah kanan, selain ada corner cake tadi, lalu kemudian ada juga tempat nunggu buat yang mau check in. Dilengkapi juga dengan tidak lupa ada tempat cuci tangan teman-teman. Nah, yang menariknya lagi ada satu pojok di mana di situ ada tempat gamelan Sunda teman-teman, tepat di bawah tangga. Nah, ini adalah satu tangga yang membawa kita masuk ke area lantai 2 yang di sana terdapat beberapa aula atau ballroom teman-teman. Biasanya bisa dipakai untuk acara pernikahan atau juga acara-acara resmi lainnya ya teman-teman. Dari awal saja sudah kelihatan kesan mewahnya teman-teman. Bisa dilihat dari karpetnya ini. Waktu pertama saya masuk sih karpetnya ini bukan yang seperti ini teman-teman. Saya ingat waktu itu masih warna merah, karpet merah. Lalu sekarang saya lihat ada karpet yang lain. Kayaknya ini karpetnya baru ya teman-teman ya. Jadi kalau yang mau melaksanakan pernikahan di sini atau bikin acara di sini, karpet ini sudah sangat menunjang sekali supaya acara yang dibuat lebih terkesan mewah teman-teman. Ya, dari mulai tangga masuk sampai ke atas teman-teman, sampai ke tempatnya yang ada ballroom tadi, itu semuanya dilapisin oleh karpet baru ini dan cukup tebal teman-teman ya. Nah, ini juga memberikan kesan yang segar teman-teman, karena ada banyak pohon-pohon juga, tanaman-tanaman kecil begitu di beberapa pojokan-pojokan untuk memberikan kesegaran sekalipun kita berada di dalam area ruangan lobby ini ya teman-teman. Nah, ini adalah tempat kita check in. Saya waktu itu langsung check in ya teman-teman, jadi tidak melalui website khusus online atau telepon, tapi saya langsung on the spot datang untuk check in. Nah, ada yang menarik juga teman-teman. Ada satu lantai teman-teman tempat anak-anak bisa bermain, dan lantainya terbuat dari kaca. Jadi di bawahnya itu ada akuarium atau tempat kolam ikan ya teman-teman. Ikan-ikannya cukup besar.
Nah, ketika anak-anak berdiri di sini, anak-anak bisa melihat secara langsung ikan-ikan yang sedang ada di dalam air ya teman-teman. Nah, yang tadi saya sampaikan di sini ada spot gamelan, tempat biasanya gamelan ini dimainkan. Setiap hari biasanya gamelan ini dimainkan teman-teman. Cuman karena pandemi ini jadi mungkin sudah diberhentikan dulu ya teman-teman, karena mengurangi kumpulan atau social distancing. Dan di sebelahnya juga ada kolam yang tadi saya sebutkan. Jadi kolamnya cukup besar, sehingga di atasnya diletakkan lantai untuk gamelan ini bisa ada di sana. Dan sambil diiringi gamelan sambil mendengar gemercik air. Jadi keren banget teman-teman. Lobi ini juga dilengkapi dengan sofa-sofa yang cukup empuk dan besar. Jadi beberapa sofa ini baru sebagian ya teman-teman ya. Yang tadi di pojokan sana juga terlihat cukup banyak sofa-sofa tempat untuk menunggu. Jadi bisa dikatakan lobi di El Royale ini cukup luas. Kemudian di sini juga ada beberapa wayang-wayang khas dari Jawa Barat. Diletakkan sedemikian rupa panjang dan cukup banyak sekali ya. Jadi betul-betul konsep dari Hotel El Royale ini mengusung budaya Sunda ya teman-teman ya. Dan kemudian juga ada tempat bisnis center juga, dan ada lobi Astina. Nah kemudian ada juga masih di area lobi ini ada juga mini ballroomnya ya teman-teman. Di seberangnya juga ada cafe. Nah sebelum kita lanjutkan, jangan lupa teman-teman untuk tekan tombol subscribe, like, dan share tayangan ini. Oke, kita akan lanjut lagi. Nah ini yang tadi saya sampaikan, ada cafe yang bisa dipakai untuk tempat nongkrong, tapi di masa pandemi ini kafenya ditutup dulu teman-teman. Ada juga minimarket yang bisa dipakai untuk melengkapi kebutuhan teman-teman. Jadi nggak perlu keluar jauh-jauh. Semuanya tersedia ada di dalam minimarket ini. Nah, kita akan masuk ke kamar tempat saya pilih kamarnya. Saya memilih tipe kondotel. Ada di lantai 7 teman-teman. Dari sini kita bisa melihat ada kolam renang yang terkenal sebagai kolam yang memiliki air hangat teman-teman. Kolamnya cukup luas ya teman-teman. Dari lantai 7 ini bisa kelihatan. Kolam ini ada di lantai 3 teman-teman. Nah seperti ini. Saya kebetulan sudah langsung mengunjungi kolam karena anak saya sudah tidak sabar ingin bermain air nih teman-teman. Jadi kita langsung review aja ya kolam renang di El Royale ini. Di El Royale ini ada 3 kolam renangnya teman-teman. Semuanya air hangat. Tapi ada satu kolam yang airnya jauh lebih panas teman-teman, lebih hangat. Biasanya dipakai untuk orang-orang yang sudah berumur ya teman-teman ya, supaya enak dipakai untuk berendam. Nah ini adalah kolam untuk anak-anak teman-teman. Cukup luas, bentuknya bulat, dan di sampingnya langsung terhubung dengan kolam yang biasa dipakai untuk orang dewasa, dan cukup luas juga teman-teman, cukup panjang juga. Jadi kalau udara Bandung dingin ini biasanya membuat orang malas ya untuk masuk ke kolam, tapi jangan takut, untuk El Royale ini menyediakan kolam dengan tipe air hangat sehingga kapanpun teman-teman bisa nyebur tanpa merasa takut dingin. Nah ini adalah satu kolam yang disediakan lebih panas dari yang lainnya, jadi dipakai biasanya untuk berendam. Untuk yang usia lanjut biasanya enak nih dipakai untuk berendam ya teman-teman. Jadi jauh lebih panas dari yang 2 kolam tadi. Nah ini penampakan dari kolam renang. Di pinggir-pinggirnya juga terdapat tempat duduk untuk santai teman-teman. Oke, kita lanjut di kamar yang kita sudah pilih. Kami dapat kamar di lantai 7 teman-teman. Seperti ini. Saya akan mereview tipe kamar kondotel yang kami pilih ya teman-teman. Ini adalah review jujur kami. Kamarnya ada sekitar
34 meter teman-teman. Begitu masuk, pintu kami buka, di sebelah kanan ada kamar mandi atau toilet. Kamar mandi ini cukup kecil menurut saya karena terdapat bathtub. Sebenarnya mungkin kalau tanpa bathtub kamar mandinya cukup luas teman-teman, cuman karena ada bathtub jadi kesannya kayak sempit teman-teman ya. Nah, dilengkapi juga dengan shampoo dan sabun mandi teman-teman, seperti ini bathtubnya. Oke, kemudian ada shower juga ya. Nah, di luar seberang dari kamar mandi ini ada kulkas teman-teman, kulkas yang kecil, kemudian ada safety box juga ya. Kesan kamar ini memang terlihat jadi sempit karena ada beberapa lemari, kemudian ada tempat-tempat untuk nyimpan laci-laci dan lain sebagainya yang cukup banyak menurut saya, sehingga memang memudahkan kita untuk meletakkan apapun juga di tipe kamar kondotel ini. Hampir mirip seperti apartemen ya teman-teman, tipe studio, kira-kira seperti ini. Ini ada, mungkin bisa dipakai sebagai tempat cuci piring ya teman-teman ya. Nah, di sini ada juga lemari-lemari yang bisa dipakai untuk menyimpan makanan. Kemudian disediakan juga pemanas air. Kemudian ada teh, kopi, air minum. Kemudian ada cangkir juga untuk minum. Ya, cukup lengkap sih teman-teman ya. Kemudian juga ada meja untuk kita bisa makan, kecil tapi cukup lah ya teman-teman. Kemudian juga di sini ada wastafel untuk kita bisa sikat gigi, hair dryer juga ada, gelas kumur juga ada, toiletries juga ada. Cukup lengkap lah ya teman-teman. Seperti ini. Untuk sikat gigi juga ada, shower cap juga ada, hair dryernya juga ada. Ya, lanjut lagi ya teman-teman, kita akan lihat ada apa saja selain yang tadi. Nah, kami memilih tipe twin bed. Ya, di depan twin bed ini juga ada TV yang lumayan cukup besar. Cukup lah ya. Kemudian ada juga lemari untuk menyimpan sesuatu, bisa untuk menyimpan. Pojokan sana juga ada lampu yang oke ya, memberikan kesan modern, dan dindingnya diberikan wallpaper sehingga kesannya menjadi lebih cantik ya teman-teman kamar ini. Kemudian juga ada satu lemari besar seperti ini teman-teman, yang bisa dipakai untuk menyimpan barang-barang, cukup luas dan seperti tipe apartemen pada umumnya, tipe studio. Lemari yang dibuat, disetting cukup tinggi, full sampai ke atap ya teman-teman ya, seperti ini. Kemudian juga ada meja untuk meletakkan makanan atau apapun juga bisa. Dan kemudian juga di pojokan sini ada sofa bed yang cukup besar teman-teman. Nah, untuk breakfastnya teman-teman, di awal sebelum kita check in, pada waktu check in, resepsionis akan menawarkan tipe breakfast yang akan kita pilih, karena di masa pandemi ini restoran ditutup. Ya, ada Western dan kemudian ada Indonesian food. Ya, kami bisa kita bisa combine teman-teman ya, bisa memilih Western dan juga Indonesian food, karena memang kita dapat jatah 2 untuk breakfastnya. Cukup enak sih teman-teman makanannya ya. Kami memilih Western dan juga Indonesian food. Kami dapat guava juice, kemudian juga ada fruit slice ya, ada semangka, kemudian ada melon juga, kemudian ada susu juga, dan dikasih Coco Crunch. Lalu kemudian di dalam tipe Western food yang disediakan, dan ini adalah Indonesian food. Waktu itu kami memilih nasi goreng teman-teman, rasanya sih cukup enak, lumayan lah ya. Untuk Western foodnya juga cukup enak teman-teman. Jadi ini sebetulnya makanan ini cukup untuk 4 orang teman-teman ya. Memang dapat jatah 2 untuk 2 orang, tapi diantar ke kamar. Lalu kemudian ada juga kue-kue kecil seperti ini ya. Nah, ada 2 seperti ini. Kemudian selain tadi kamar yang sudah kami review, di Royal ini juga ada
tempat fitness teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pengen olahraga di dalam area hotel ini, teman-teman juga bisa memasuki area fitness ini teman-teman. Tapi dibuka tidak setiap hari teman-teman, hanya hari Selasa dan hari Kamis. Kebetulan kami check in hari Kamis, jadi kami kebagian untuk bisa masuk ke area fitness ini, tempat fitness ini teman-teman ya. Kalau dilihat alat-alatnya cukup lengkap, atau boleh dibilang lengkap lah ya, dan luas teman-teman. Areanya juga sangat bersih, lalu kemudian menghadap ke luar dengan cuaca yang cerah, hijau, enak lah teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini ada treadmill, ada cardio juga ada ya, untuk yang mau angkat-angkat barbel gitu juga ada teman-teman ya. Dan menurut mereka ini sering atau rutin dilakukan penyemprotan disinfektan untuk menjaga supaya ruangan ini bebas atau bersih ya, steril ya. Nah, selain ada ruang fitness, di samping ruang fitness ini juga terdapat ruang ganti ya, untuk ganti pakaian kalau ada yang fitness gitu ya. Nah, seperti ini kira-kira teman-teman. Ini adalah ruang ganti pakaian untuk wanita. Pada waktu itu sangat kosong ya teman-teman, jadi kami bisa masuk untuk melihat kira-kira ruang fitnessnya seperti apa, ruang gantinya juga seperti apa. Nah, ada sedikit kekurangan sih menurut saya, nggak tahu ya apa karena saya dapatnya kamar yang menghadap ke posisi yang kurang enak gitu ya. Jadi pas banget city view-nya kurang enak teman-teman. Memang berdekatan dan salah satu hotel besar juga di Kota Bandung, yaitu Hotel Crown. Mungkin nanti kami akan review hotel ini ya. Nah, city view-nya kurang bagus teman-teman ya. Cuman melihat atap-atap rumah, dan kemudian juga ada seperti ini. Nah, jadi kurang bagus teman-teman. Dan halaman kantor sebelahnya, dan samping ada rel kereta api teman-teman. Jadi ada beberapa kali kalau pas kereta lewat ya kedengeran suaranya pasti ya, dan kurang enak. Itu saja dari kami. Jangan lupa tekan subscribe dan like ya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami.